adik-adik sekolah minggu. Bertemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu, ada Kak Jessica dan Kak Nora. Adik-adik di rumah apa kabarnya nih? Kakak harap adik-adik di rumah sehat-sehat ya. Iya dong Kak, kakak harap juga adik-adik di rumah penuh sukacita ya untuk mengikuti ibadah kita pada hari ini. Wow, pastinya Kak. Nah, sebelum mulai ibadah gimana kita sapa dulu adik-adiknya Kak? Oke, boleh Kak. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Sepertinya kurang semangat ya Kak? Iya Kak, kita Gimana? sapa lagi Kak. Boleh Kak, tapi yesnya 3 kali adik-adik. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes, yes, yes. Nah, biar tambah semangat lagi, gimana kita bernyanyi nih Kak Nor? Iya boleh Kak, gimana kalau kita nyanyi? Kan tangan kita ada 2 nih Kak, kita nyanyi tangan kanan, tangan kiri Kak. Boleh Kak Nor. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Lebih semangat lagi, gimana kita bernyanyi mendidih aja Kak Nor? Oh boleh Kak. Adik-adik di rumah diikutin ya, kita bernyanyi lagu Mendidih. Semangat semua ya adik-adik ya Kak ya, sudah penuh sukacita. Iya Kak. Nah selanjutnya kan kita mau mulai ibadah kita. Jadi sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa nih Kak Jess. Sebelum berdoa biasanya kita nyanyi apa Kak? Tanganku ada 2. Tanganku ada 2 Kak. Tanganku ada 2. Adik-adik semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Bapa buat berkat-Mu pada hari ini yang sungguh berlimpah di kehidupan kami. Sehingga pada hari ini, di bagian cerah ini, kami dapat mengikuti ibadah-Mu lagi Bapa, itu karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu.
Bapa yang baik, tutup bungkuslah hati kami agar kami semua dapat mendengar firman-Mu dan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, bimbinglah kami terus untuk dapat tumbuh menjadi anak-Mu yang lebih baik. Di atas segala itu Bapa, kami adalah manusia yang berdosa. Baik, ampunilah kesalahan kami, baik dari perkataan, perbuatan, dan pikiran kami, agar kami dapat menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi ya Bapa. Hanya inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Nah, kita akan mendengarkan hukum Taurat. Hukum Tauratnya, hukum Taurat yang keempat ya adik-adik. Adik-adik di rumah sama-sama membacakannya ya. Tita keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, setelah kita membacakan hukum Taurat, kita bernyanyi lagi yuk Kak Nor. Lagu apa nih Kak? Kita akan bernyanyi Bapak Abraham mempunyai. Kita bernyanyi Bapak Abraham ya. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan membacakan ayat hafalan, yaitu dari 1 Korintus 13 ayat 5. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, kita bernyanyi lagu apa nih Kak Nor? Kita bernyanyi, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita bernyanyi adik-adik. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Dan kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, kemana juga ku mengikutnya. Nah, kita akan mendengarkan warta. Adik-adik di rumah diingat ya atau dicatat. Nah, yang pertama ialah nama minggu. Nama minggu hari ini ialah minggu ketiga setelah Trinitatis, tanggal 20 Juni 2021. Dengan topik minggunya ialah pelayanan yang penuh kasih. Nah, yang ketiga ialah ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari 1 Korintus 13 ayat 5. Adik-adik jangan lupa dihafal dan dikirim video ayat bulanannya ke kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan bernyanyi lagi, yaitu Baca Kitab Suci.
Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang terkasih, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih atas anugerah-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, sehingga kami Tuhan dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami akan mendengarkan-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka yang menjadi nas khotbah buat kita pada minggu hari ini. Tertulis dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, Inang bacakan untuk kita semuanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, shalom. Hai, selamat hari minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Inang harap pada saat ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini Inang mau menceritakan yaitu tentang seseorang yang disuruh Tuhan pergi ke suatu daerah. Tapi sebelumnya adik-adik sekolah minggu, Inang mau tanya dulu kepada adik-adik sekolah minggu. Pernah nggak adik-adik sekolah minggu disuruh pergi ke suatu tempat di mana adik-adik sekolah minggu belum tahu bagaimana keadaannya? Misalnya contohnya, ibu atau mama kita menyuruh kita untuk pergi ke suatu tempat yang kita tidak tahu bagaimana bentuk dan situasinya. Mungkin kita akan bertanya, kemana mama saya harus pergi? Ayo kamu pergi dulu ke sana. Lalu kita mungkin pasti akan bertanya, kemana? Ke daerah mana? Kita akan bingung, kita juga mungkin akan merasa khawatir. Tetapi adik-adik, dalam nas ini, pada hari ini diceritakan yaitu tentang seorang bapa yang taat kepada Tuhan. Siapakah bapa itu? Yaitu Bapa Abram. Abram dipanggil oleh Tuhan agar keluar dari rumah bapaknya bersama dengan istrinya, bersama dengan saudara-saudaranya, dan beserta dengan ternak-ternaknya dan kambing dombanya. Abram tidak tahu kemana arah tujuan yang harus ia capai pada saat itu. Karena Allah berfirman kepada Abraham agar Abraham pergi ke suatu tempat yang ia tidak tahu adik-adik bagaimana bentuk dan situasi pada saat itu. Apakah di sana bisa menanam tanaman, apakah di sana bisa kerja atau tidak, bisa bangun rumah atau tidak, atau bisakah di sana kerja atau tidak, bisa tinggal di sana atau tidak adik-adik. Dia tidak tahu sedikit pun, tapi dia karena Tuhan yang memanggil dia dan yang berfirman kepadanya, lalu Abram mengikuti dan taat akan perintah Tuhan itu. Oleh karena itu dia pergi adik-adik. Di tengah perjalanan Allah tetap memberkati mereka. Bahkan Allah atau Tuhan kita menjanjikan suatu berkat yang begitu luar biasa bagi Abram. Yaitu namanya akan termasyhur di seluruh bumi. Oleh karena itu, karena ketaatan Abram juga, ia juga menerima berkat yang begitu luar biasa adik-adik. Yaitu dia diberikan yaitu banyak
keturunannya atau anak-anaknya seperti bintang yang bertaburan di langit. Adik-adik sekolah minggu di sini ada enggak yang bisa menghitung bintang yang ada di langit? Kalau Inang tidak bisa menghitungnya adik-adik. Nah, sebegitu banyaknya lah, yaitu anak-anak dan berkat Tuhan yang akan diberikan kepada Abraham. Nah, lalu adik-adik bagaimana juga dengan kita? Apakah kita sudah taat kepada Tuhan? Apakah kita sudah setia kepada firman-Nya? Apakah kita sudah melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita? Nah, oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, bukti ketaatan kita kepada Tuhan, kita harus taat kepada orang tua kita. Karena orang tua kita adalah wakil Tuhan di tengah-tengah bumi ini. Kita harus taat akan perintahnya, kita harus taat akan nasihatnya, supaya kita juga memiliki umur yang panjang, supaya kita menerima berkat-berkat yang berlimpah ruah, supaya kita menjadi anak yang pintar, anak yang bijaksana, terlebih anak yang dengar-dengaran akan Tuhan, adik-adik sekolah minggu. Nah, oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam ketaatan, di dalam Tuhan. Karena ketaatan itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, hiduplah di dalam ketaatan dan taatlah akan firman Tuhan dan taatlah akan nasihat orang tua kita supaya kita menerima berkat-berkat yang begitu indah dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya ajari kami Tuhan agar senantiasa taat berpegang hanya kepada firman-Mu. Ajari juga kami Tuhan agar senantiasa taat dan patuh akan nasihat orang tua kami. Agar kami Tuhan menjadi anak kebanggaan kelak di tengah-tengah keluarga kami, di tengah negara kami, terlebih di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus kami memohon agar Engkau senantiasa memberkati kami di setiap apa yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita telah selesai mendengarkan khotbah, gimana kita bernyanyi untuk persembahan kita. Kita bernyanyi apa Kak Nur? Kita bernyanyi Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Nah, kita bernyanyi Bila Topan Keras Melanda Hidupmu ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita semuanya. Amin. Amin.
Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan masalah orang lain. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Terima kasih.